Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa berjuang, berjihad, beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita, di mana banyak orang yang tertipu dengan kesehatan dan waktu luangnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani magmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang manusia sering lupa, dilalaikan dengan dua nikmat ini. Apa? As-sihhatu wal faragh. Yang pertama, nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat waktu luang. Banyak orang yang tertipu dengan dua nikmat tersebut. Dia tidak bisa memanfaatkan kesehatannya. Dia tidak bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa, yaitu kisah tabi'in Uwais Al-Qarni. Ya, ini tema yang luar biasa. Ya, kisah tabi'in. Ya, kisah tabi'in Uwais Al-Qarni. Nah, di sini kisah tabi'in Uwais Al-Qarni ini disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang panjang. Di sini terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, berawal dari pertemuan Uwais Al-Qarni dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita perhatikan, Uwais Al-Qarni ini hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup satu zaman. Seperti kita sekarang hidup satu zaman seperti ini. Tapi qaddarallah wa masyafa'al, Uwais Al-Qarni belum sempat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Uwais Al-Qarni digolongkan sebagai tabi'in. Ya. Padahal hidup satu zaman, tapi tidak bertemu. Kalau Uwais Al-Qarni bertemu dengan Rasulullah, berarti sahabat. Karena sahabat itu adalah seseorang yang dia hidup sezaman dengan Nabi dan bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya dalam istilah ilmu hadis, orang-orang seperti Uwais Al-Qarni yang hidup satu zaman dengan Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi disebut termasuk al-mukhadram. Ya, al-mukhadram itu adalah orang-orang yang mereka beriman, mereka berislam, hidup sezaman dengan Nabi tapi belum bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kisah dalam hadis ini riwayat Muslim berawal dari pertemuan Uwais Al-Qarni dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan di sini an Usair bin Jabir qala,
Berkata Usair bin Jabir, "Kana Umar bin Khattab idza ata alaihi amdad ahlul Yaman." Dulu sahabat Umar bin Khattab kalau datang sekelompok orang dari negeri Yaman, ya. Nah, sa'alahum afikum Uwais bin Amir. Umar bin Khattab selalu bertanya, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais bin Amir? Maksudnya siapa? Uwais bin Amir Al-Qarni. Rasulullah Umar sering bertanya kalau ada sekelompok orang dari Yaman. Ya. Kemudian hatta ata ala Uwais faqala anta Uwais bin Amir qala na'am. Sampai akhirnya bertemulah Umar dengan tabi'in Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar berkata, anta Uwais bin Amir, apakah kamu Uwais bin Amir Al-Qarni? Qala na'am. Uwais menjawab, iya, saya Uwais bin Amir Al-Qarni. Qala min muradin summa min qarnin. Qala na'am. Kamu dari bangsa Murad. Ya, ini kabilah Murad, ini kabilah di Yaman, di negeri Yaman. Kabilah Murad, kemudian kabilah Al-Qarn, ini adalah kabilah di negeri Yaman. Ya. Kemudian Umar mengatakan, qala fakana bika barasun fabaratu minhu illa mawdi'u dirham. Qala na'am. Bukankah dulu engkau punya penyakit kulit? Ya, kata Umar. Kemudian Uwais mengatakan, iya, na'am. Kemudian Allah sembuhkan penyakit itu kecuali sebesar 1 dirham. Yang penyakit kulit itu masih ada. Ya, sebesar uang 1 dirham. Kemudian Umar bertanya lagi, faqala qala laka walidatun, apakah kamu punya seorang ibu? Qala na'am. Uwais mengatakan, iya, saya punya seorang ibu. Kemudian Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, berkata, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amdad ahli Yaman. Akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais bin Amir, ya, dari sekelompok orang dari Yaman. Ya. Kemudian kata Nabi, ya, min muradin, ya, summa min qarnin, dia berasal dari bangsa Murad, Bani Murad. Kemudian dari Bani Qarn. Kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'u dirham. Kata Nabi, Uwais Al-Qarni ini punya penyakit kulit. Kemudian Allah sembuhkan, kecuali disisakan sebesar uang 1 dirham. Ya. Lahu walidatun huwa biha marrun. Dia mempunyai seorang ibu, ya, yang mana dia berbuat baik, berbakti kepada ibunya tersebut. Ya. Lau aqsama 'ala Allah la abrahu. Kalau dia bersumpah kepada Allah, kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Ya. Kemudian fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Kalau kamu mampu, kata Rasulullah, kepada siapa? Kepada sahabat Umar bin Khattab. Kalau kamu mampu, nanti tolong minta kepada Uwais Al-Qarni ini, kepada Uwais bin Amir, agar dia berdoa agar Allah mengampunimu. Antum bayangkan, sahabat Umar bin Khattab disuruh minta doa ke siapa? Uwais Al-Qarni. Ya. Sedangkan sahabat Umar bin Khattab ini termasuk al-asyarah al-mubashirina bil jannah, termasuk 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Tapi diperintahkan oleh Nabi
untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni agar Allah mengampuni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Antum bisa bayangkan, ini sungguh luar biasa Uwais Al-Qarni ini. Ya, kemudian ya, fastaghfirli, maka Umar mengatakan kepada Uwais Al-Qarni, fastaghfirli, mintalah ampunan kepada Allah, berdoalah engkau Uwais Al-Qarni kepada Allah agar Allah mengampuniku, kata Umar. Ya, dalam keadaan Umar sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kemudian fastaghfaralahu, kemudian Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berdoa Uwais Al-Qarni. Kemudian faqala lahu Umar, aina turidu? Qala al-Kufah. Kemudian Umar bertanya kepada Uwais Al-Qarni, kamu mau kemana tujuannya? Tujuannya mau kemana? Qala al-Kufah. Uwais Al-Qarni mengatakan saya mau ke Kufah. Ya. Qala ala katabtu laka ila amiliha. Apakah kamu mau, kata Umar, aku menulis surat? Karena posisinya Umar sudah sebagai khalifah. Ya, posisi Umar ini adalah sebagai seorang khalifah. Kalau zaman sekarang presiden. Ya, khalifah. Umar bin Khattab menawarkan kepada Uwais Al-Qarni, mungkin Uwais mau dibuatkan surat oleh khalifah agar dimudahkan urusannya di Kufah, agar dimuliakan, agar dimudahkan urusannya, agar diberikan tempat yang layak oleh gubernur Kufah. Ya. Kemudian dikatakan qala akunu fi ghubara'in nas ahabbu ilayya. Kemudian Uwais Al-Qarni mengatakan, aku lebih suka ya menjadi orang yang lemah, orang yang miskin. Antum bayangkan ini. Kalau kita ditawari ya, oleh presiden, ditanya kita, kamu mau kemana? Oh, mau ke Jakarta. Mau nggak saya tulis surat ke gubernur Jakarta supaya kamu mendapat fasilitas di Jakarta, mendapat tempat yang layak, mendapat pelayanan yang memuaskan. Kalau kita jawabannya siap, langsung kita ambil. Tapi Uwais Al-Qarni ditolak, nggak mau, ya. Nggak mau dimuliakan, tidak mau diistimewakan. Bahkan Uwais Al-Qarni mengatakan, akunu fi ghabara'in nas ahabbu ilayya. Aku menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, yang sama seperti masyarakat, ahabbu ilayya. Aku lebih cintai yang seperti itu. Ini menunjukkan apa? Tawadhu. Beliau punya sifat juhud. Tidak cinta dunia, tidak senang untuk bermewah-mewah. Ya, ini Uwais Al-Qarni. Kemudian ya disebutkan qala falamma kana minal 'amil muqbil. Kemudian di tahun berikutnya, setelah peristiwa ini, setelah peristiwa pertemuan antara Umar bin Khattab dengan Uwais Al-Qarni, di tahun berikutnya ya, hajja rajulun min asyrafihim. Ya, pergi berhaji, ya, ada seseorang yang pergi berhaji dari orang-orang Kufah. Ya. Orang-orang Kufah, ada seseorang yang terhormat dari orang Kufah pergi haji. Karena posisi Umar di mana? Di Madinah. Di Madinah posisinya Umar bin Khattab. Nah, kemudian Umar bin Khattab di tahun berikutnya bertemu dengan seseorang yang terhormat dari Kufah, yang berhaji, ya, yang berhaji, kemudian bertemu dengan Umar bin Khattab. Kemudian ya, fawafaqa Umar fasa'alahu an Uwais. Ya. Kemudian Umar bertanya tentang siapa?
Uwais Al-Qarni. Ya. Ketika ada orang Kufah yang terhormat, ini orang Kufah yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, berhaji bertemu dengan Umar, Umar bertanya tentang Uwais Al-Qarni. Ya. Kemudian qala taraktuhu rabbal bait qalilul mata'. Kemudian orang ini menjawab, aku tinggalkan Uwais Al-Qarni, ya, rabbal bait, dalam keadaan rumahnya miskin. Qalilul mata', barangnya sedikit. Karena apa? Uwais Al-Qarni tidak mau menerima bantuan dari gubernur. Tidak mau. Tidak diterima. Kalau Umar, kenapa Umar bertanya? Karena Umar tahu kedudukannya Uwais Al-Qarni. Disebutkan oleh Rasulullah, ya, bahwa Uwais Al-Qarni ini punya suatu keistimewaan. Kalau dia berdoa kepada Allah, akan dikabulkan doanya. Ya, ini keistimewaan Uwais Al-Qarni. Makanya kata Rasulullah, kalau bertemu dengan dia, kamu minta doanya. Ini menunjukkan apa? Ini dalil. Boleh kita meminta doa dari orang lain. Yang penting terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, orangnya masih hidup. Bukan orang yang sudah mati. Kalau orang yang sudah mati, kita tidak boleh meminta doa kepada orang yang sudah mati. Kemudian yang kedua, orangnya ada di hadapan kita. Ya, seperti Umar bin Khattab meminta doa dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ada di hadapan Umar bin Khattab. Kalau orangnya tidak ada di hadapan kita, tidak boleh kita meminta doa kepada orang yang tidak hadir di depan kita. Kemudian yang ketiga, orangnya mampu mendoakan kita. Jangan kita meminta doa kepada orang yang tidak mampu berdoa. Ada orang gila di jalan, kita minta doa. Ya? Iya. Dulu minta nomor cokel. Ya, nah itu nggak boleh. Itu berbahaya. Nah, di sini dalil bahwa boleh meminta didoakan oleh orang lain dengan 3 syarat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah Umar bin Khattab mendengar bahwa Uwais Al-Qarni di Kufah tinggal di rumah yang sederhana, yang miskin, yang jelek, dan barang-barangnya sedikit. Kemudian Umar mengatakan, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar kepada orang Kufah tadi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amdad ahli Yaman. Ya, akan datang kepada kalian orang yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni dengan sekelompok orang dari Yaman. Ini sabda Nabi Muhammad SAW di masa sebelum ini, kejadian ini. Jadi ini menunjukkan apa? Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal ini ilmu ghaib. Ini Rasulullah mengabarkan peristiwa yang akan datang. Betul ya? Rasulullah berbicara dengan Umar bin Khattab dalam keadaan Uwais Al-Qarni masih di Yaman. Beliau masih di Yaman mengurus ibunya. Karena beliau terkenal, beliau berbakti kepada ibu. Ya, beliau punya suatu amalan yang amalan itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, posisi ketika Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, Uwais Al-Qarni ada di mana? Di Yaman. Beliau belum datang ke Madinah. Tapi Nabi mengatakan, ya'ti alaikum Uwais bin Amir Al-Qarni. Akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni. Dari mana? Pertanyaannya, Rasulullah tahu.
akan datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu tidak berkata berdasarkan hawa nafsu, tapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disampaikan kepada orang Kufah tadi ya, sabda Rasulullah ya, bahwa akan datang seseorang yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni ma'amdad ahli Yaman beserta sekelompok orang dari Yaman. Dia punya ya penyakit kulit, kemudian Allah sembuhkan kecuali tersisa sebesar 1 dirham, dan dia punya ibu yang dia berbakti kepada ibunya ya. Kemudian lau aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, niscaya sumpahnya itu atau doanya itu akan dikabulkan. Kalau dia berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Fa inistata'ta, kalau kamu mampu wahai Umar, ayyastaghfira laka faf'al. Kalau kamu mampu meminta doa agar Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah agar Allah mengampunimu, lakukanlah. Orang Kufah ini tidak tahu keutamaan Uwais Al-Qarni sampai diberitahu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau orang Kufah ini tahu, kalau gubernur Kufah tahu, itu Uwais Al-Qarni pasti dimuliakan. Tidak akan dibiarkan miskin. Pasti diberikan tempat yang sangat istimewa, dan pasti dia minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Tapi orang-orang Kufah tidak tahu ya keistimewaan dari Uwais Al-Qarni sampai diberitahu oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dikisahkan fa'ata Uwaisan faqala istaghfirli. Kemudian orang Kufah ini kembali ke Kufah dia. Setelah tahu keistimewaan Uwais Al-Qarni, dia langsung balik ke Kufah. Setelah itu dia menemui Uwais Al-Qarni dan dia mengatakan, istaghfirli, mohonkanlah ampun kepada Allah agar Allah mengampuni saya. Ya, antum bayangkan gimana semangatnya orang ini langsung minta doa dari sahabat Uwais tabi'in Uwais Al-Qarni. Di zaman sekarang ini nggak ada orang seperti ini, nggak ada ya. Yang pasti doanya dikabulkan oleh Allah, nggak ada sekarang. Kita nggak pernah tahu apakah doa kita dikabulkan atau tidak, nggak pernah tahu. Kalau ada orang yang mengaku doanya bisa dikabulkan, minta doa ke si fulan, ke ajengan fulan, ke kiai fulan, ke habib fulan, ke si fulan, pasti doanya dikabulkan. Itu dusta, itu kebohongan, itu kesesatan. Kita tidak ada yang tahu di zaman ini apakah doa kita dikabulkan oleh Allah atau tidak. Kita tidak pernah tahu. Tapi Uwais Al-Qarni ini Allah yang memberitahu Rasulullah. Allah yang memberitahu. Kalau sekarang kita mau tahu dari mana doa kita dikabulkan atau doa si fulan dikabulkan, doa si Alan dikabulkan, tahu dari mana gitu? Wahyu sudah terputus, sudah berhenti ya. Jangan kita bilang saya mendapatkan kabar dari Rasulullah. Jangan. Saya ke makam Rasulullah, kemudian Rasulullah bangkit dan memberi pesan kepada saya begini-begini. Jangan kita membuat cerita-cerita dusta. Jangan kita membuat cerita-cerita khurafat, tahayul, cerita-cerita bohong untuk menarik perhatian dari umat, dari manusia. Jangan. Ya. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak, ibadah kita akan diterima atau tidak, kita tidak tahu. Kita hanya tahu firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tapi kita tidak bisa memastikan
bahwa doa kita pasti dikabulkan, tidak bisa. Nah, di sini kemudian orang tadi meminta ya doa dari Uwais Al-Qarni. Kemudian qala anta uhaddisu ahdan bisafarin salihin fastaghfirli. Ya. Uwais bagaimana menjawabnya? Uwais mengatakan ya, anta ahdasu ahdin bisafar. Kamu baru pulang dari safar. Safar ini adalah salah satu tempat atau kondisi doa itu diijabah. Salah satu kondisi doa kita akan dikabulkan oleh Allah itu dalam keadaan safar. Ya, makanya dalam keadaan safar kita harus banyak berdoa kepada Allah. Itu salah satu kondisi di mana itu waktu mustajabah. Waktu yang doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dalam keadaan kita nggak memastikan, tapi itu dikabarkan kepada kita, safar itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian Uwais Al-Qarni mengatakan kepada orang tadi, kamu baru pulang safar. Fastaghfirli, mohonkan ampun kepada Allah agar Allah mengampuniku. Kata siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni malah minta doa ke dia. Karena dia baru pulang safar haji. Ya. Ini ketawaduan siapa? Uwais Al-Qarni, rendah hati. Tidak sombong, ya. Kalau Uwais Al-Qarni atau ada orang yang seperti Uwais Al-Qarni di zaman sekarang, antum bisa bayangkan bagaimana? Ayo, siapa yang mau berdoa, minta doa, ayo. Saya, ya. Udah penuh mungkin antri, ya, yang mau berdoa mungkin. Di rumahnya penuh setiap hari banyak orang. Ya, kalau ada orang seperti Uwais Al-Qarni di zaman sekarang, mungkin akan seperti itu dia. Ya, di sampingnya disediakan tempat ya untuk menyimpan uang banyak. Ayo siapa yang mau berdoa silahkan. Tapi Uwais Al-Qarni apa? Tidak. Malah beliau tidak ingin diketahui keistimewaan beliau. Beliau tutupi agar orang lain tidak tahu, agar orang lain tidak menganggap beliau lebih tinggi posisinya daripada kebanyakan orang. Buktinya apa? Ketika orang ini yang baru pulang dari haji meminta doa kepada Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni malah meminta doa kepada dia. Ya. Kemudian dikatakan qala istaghfirli. Ya. Nah. Kemudian orang itu mengatakan, ya. Nah, di sini qala laqaita Umar atau laqaita Umar. Nah, orang yang baru pulang haji ini mengatakan, bukankah kamu wahai Uwais Al-Qarni telah bertemu dengan Umar bin Khattab? Ya. Nah, di sini apa? Orang yang baru pulang safar haji ini ingin mengecek, ya, bukankah kamu wahai Uwais Al-Qarni telah bertemu dengan Umar bin Khattab? Kemudian apa jawaban Uwais Al-Qarni? Qala na'am, iya. Aku telah bertemu dengan Umar bin Khattab 1 tahun yang lalu. Ya, bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Fastaghfara lahu. Ya. Nah, kemudian fastaghfara lahu, iya, saya bertemu dengan Umar bin Khattab dan saya mendoakan Umar bin Khattab agar Allah mengampuni beliau. Ya. Nah, kemudian apa? Fatina lahun nas. Dari kejadian ini bagaimana? Akhirnya keistimewaan Uwais Al-Qarni tersebar, diketahui oleh orang banyak. Tapi bagaimana sikap Uwais Al-Qarni ketika keistimewaannya diketahui orang banyak? Ya, iya, beliau memilih untuk fantalaqa ala wajhihi. Kemudian dia mengasingkan diri
menjauh dari manusia. Beliau pergi dari manusia, mengasingkan diri. Kenapa? Khawatir beliau orang-orang bersikap gulu, berlebihan kepada beliau. Kalau sekarang ada yang seperti Uwais Al-Qarni, ya kita tidak tahu akan jadi seperti apa. Mungkin dianggap nabi, ya mungkin akan diagungkan berlebihan, ya dicium kakinya, ya tempat duduknya diciumi, bekas minumnya akan diperebutkan, bekas wudhunya diperebutkan, tempat duduknya diperebutkan, bajunya akan diperebutkan. Mungkin kalau ada Uwais Al-Qarni di zaman kita, orang-orang akan bersifat gulu, berlebihan. Tapi Uwais Al-Qarni memilih apa? Memilih mengasingkan diri, menjauh dari manusia. Kenapa? Nah ini beliau tidak ingin keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau itu menjadi fitnah, ujian cobaan bagi manusia. Nah sekarang kalau kita ada di zaman kita misalkan, kita tahu ada orang yang doanya dikabulkan, pasti dikabulkan. Gimana kita? Pasti setiap orang ingin meminta doa kepada dia. Betul nggak? Pasti akan meminta doa semua. Pasti akan meminta. Bahkan orang-orang yang kondisinya doanya belum tentu dikabulkan, malah dia mengaku-ngaku di zaman sekarang. Dia mengaku-ngaku doanya pasti dikabulkan Allah. Di satu sisi Uwais Al-Qarni menutupi keistimewaan itu, di sisi lain orang-orang di zaman sekarang malah mengaku-ngaku. Ini subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah di sini kisah Uwais Al-Qarni, ini hadis riwayat Muslim. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2542. Ini hadis sahih. Ya, ini kisah nyata. Ini bukan dongeng. Ya, bukan kisah fiktif. Ini kisah nyata terjadi di zaman Rasulullah dan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kisah Uwais Al-Qarni ini merupakan mukjizat, ya, yang benar-benar ditampakkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya apa? Rasulullah mukjizat mendapatkan wahyu atas peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu mukjizat. Ya. Dan Umar bin Khattab sangat percaya itu. Kenapa? Karena setiap ada sekelompok orang dari Yaman yang ditanya siapa? Ada gak di antara kalian yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni? Pasti begitu. Karena Umar bin Khattab percaya bahwa yang diucapkan Nabi itu adalah pasti benar. Ya. Itu wahyu dari Allah, pasti benar. Antum melihat keyakinan Umar bin Khattab kepada ucapannya Nabi. Ya. Jadi ucapan Nabi itu benar-benar dipraktekkan, benar-benar diamalkan. Hadis-hadis Nabi benar-benar dilakukan. Tidak seperti kebanyakan di zaman sekarang. Sudah banyak mendengar hadis, sudah banyak mendengar Quran, tapi perilakunya tidak berubah. Ya. Itu kebanyakan banyak orang sekarang. Di zaman sekarang hadis sudah disampaikan, Al-Quran sudah disampaikan, ilmu dari Allah dan Rasulnya sudah disampaikan, tapi nggak ada perubahan. Akhlaknya, ibadahnya, sikapnya, tidak ada perubahan. Sangat jauh dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain dari hadis tadi ya, dalam riwayat yang lain dikatakan inna ahla Kufah ya wafdu atau wafdu ila Umar ya wa fihim rajulun ya, sesungguhnya penduduk Kufah itu ada yang menemui Umar bin Khattab ya wa fihim rajulun,
mimman kana yaskharu bi Uwais. Dan ketika itu ada seseorang yang dia ini meremehkan atau merendahkan Uwais Al-Qarni. Jadi apa? Dalam riwayat yang lain bahwa ada orang Kufah ya yang menemui Umar di Madinah ketika musim haji ya. Ketika itu ada salah seorang dari mereka yang merendahkan Uwais Al-Qarni. Ya, ketika ditanya bagaimana Uwais Al-Qarni di Kufah, ada salah seorang mereka yang merendahkan. Mungkin merendahkannya Uwais Al-Qarni itu seorang yang miskin, seorang yang punya rumah yang jelek, direndahkan, diremehkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa penduduk Kufah tidak tahu tentang keistimewaan Uwais Al-Qarni, nggak tahu. Hadis ini belum sampai kepada mereka. Dan Uwais tidak mengaku-ngaku di Kufah. Ya, dia tidak di Kufah. Oh, saya pernah bertemu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab minta doa ke saya, Umar bin Khattab, dan saya doakan dia. Uwais nggak menyampaikan seperti itu kepada penduduk Kufah, tidak. Tapi Uwais seakan-akan menjadi seperti orang biasa berbaur dengan masyarakat, tidak menunjukkan keistimewaannya. Nah, di sini ya, ini pelajaran bagi kita ya. Pelajaran bagi kita bagaimana seorang tabi'in yang terbaik. Nah, disebutkan oleh Imam Ahmad ya bahwa tabi'in yang terbaik ya itu adalah Uwais Al-Qarni. Ya. Nah, di sini ada dua pendapat sebenarnya tentang siapa tabi'in yang terbaik. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa tabi'in yang paling terbaik itu adalah Uwais Al-Qarni. Pendapat kedua, tabi'in yang paling terbaik adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Ya, ada dua pendapat. Nah, di sini apa? Nah, kalau ditinjau dari sudut keunggulan ilmu syariat seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ini ya yang terbaik dalam hal tersebut itu ditujukan kepada Sa'id bin Al-Musayyib. Ya, dalam ilmu syariat. Tapi kalau dari sisi ya keistimewaan doanya dikabulkan oleh Allah, itu siapa tabi'in yang terbaik? Uwais Al-Qarni. Ya. Nah, terus juga Uwais Al-Qarni tadi disebutkan beliau adalah seorang yang berbakti kepada orang tuanya. Ya. Tidak diragukan lagi ya. Amalan yang besar itu adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ya, itu sudah banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa amalan, termasuk amalan yang terbaik, amalan yang besar adalah birrul walidain. Di antaranya apa? Dalam surat ya disebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Allah katakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk kalian hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian dalam surat Luqman ayat 15 ya Allah mengatakan wa in jahadaka 'ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk berbuat syirik, maka jangan ditaati. Tapi apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap bergaul dengan mereka di dunia ma'rufa, dengan baik. Meskipun orang tua kita kafir, meskipun orang tua kita jauh dari agama,
seorang yang jahat, seorang pendosa, tapi tetap kita wajib bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, ya, amalan apa yang paling dicintai Allah? Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada awal waktu. Itu amal yang paling dicintai Allah. Kemudian apalagi? Ya, kata Nabi, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian apalagi? Kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Nah, termasuk ini majelis ilmu, ini majelis jihad di jalan Allah ini. Ini amalan, termasuk amalan yang paling dicintai Allah. Itu jihad, termasuk jihad dalam menuntut ilmu agama. Ya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Uwais bin Amir ini wafat pada perang Siffin, ya. Pada perang Siffin tahun 37 Hijriah. Nah, beliau, ya, perang Siffin kita ketahui, ya, perang itu adalah antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ini perang fitnah antara pendukung Ali bin Abi Thalib dengan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, itu perang Siffin, itu pada tahun 37 Hijriah. Nah, di sini ketika itu, ya, memang ada perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Terkait apa? Terkait ada berbeda pandang terkait penyelesaian konflik, ya, terhadap para pelaku pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan berpendapat segera lakukan, adili, qisas orang-orang yang membunuh Khalifah Utsman. Tapi dari Ali bin Abi Thalib itu beliau menunda mengadili orang-orang pembunuh Khalifah Utsman bin Affan karena kondisi negara sedang kacau. Ya. Keduanya berijtihad, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan berijtihad. Ali bin Abi Thalib berijtihad juga. Dan ingat, dalam masalah ijtihad ada hadis. Idza ijtahada al-hakim, kalau seorang hakim berijtihad, fa asaba falahu ajran. Dan benar ijtihadnya, maka dia dapat 2 pahala. Wa idza ijtahada al-hakim fa akhta'a, kalau seorang hakim berijtihad, fa akhta'a, dan dia salah dalam ijtihadnya, falahu ajrun wahid, dia dapat 1 pahala. Di sini para sahabat berijtihad. Mereka dapat pahala, yang benar dapat pahala 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Ya. Nah, di sini karena peristiwa itu akhirnya berjalan waktu, akhirnya terjadi perang Siffin, ya. Perang Siffin ini melahirkan, ya, kelompok Khawarij dan Syiah. Ya. Ada kelompok-kelompok ini akibat dari perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di sini di perang Siffin, Uwais Al-Qarni meninggal dunia dalam perang itu, terbunuh. Ya. Ini perang fitnah, perang antara sesama Muslim, ya, perang fitnah. Nah, ini kisah ringkas, ya, kisah ringkas dari tabi'in Uwais Al-Qarni. Semoga kisah ini bisa memberikan semangat bagi kita, ya, untuk kita terus melanjutkan perjuangan jihad beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala
sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan sampai kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.